Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. May yara rizqa min Allah Ta'ala wa min al-kasbi fahuwa musyrik. Barang siapa yang menganggap rezeki itu dari Allah dan dari usaha, maka itu orang musyrik. Bujur ay rezeki Tuhan memberi. Mau kada buka toko, di mana datang duit? Nah, modelnya kayak itu. Bujur ay nang menyihatakan tu Allah. Mau kada berobat, kada bakal sigar. Jadi seolah-olah yang memberi bekas itu dua, Allah dan sebab. Nah itu musyrik kita. Musyrik itu menyekutukan Allah. Orang yang melihat bahwa rezeki dari Allah dan dari usaha. Dari Allah dan usaha ini bergabung, datang rezeki. Kita buka toko, Allah menakdirkan dapat rezeki, lalu dapat rezeki. Ini seolah-olah kalau takdir semacam aja, mungkin begana di rumah kada dapat rezeki. Kalau buka toko, kada ada takdir, kada dapat rezeki juga. Dapat rezeki kalau bergabung dua, takdir dan usaha. Nah ini musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. May yara rizqa min Allah Ta'ala wa la yadri ayutihi amla fahuwa syakkun munafik. Orang yang mengetikadkan bahwa rezeki itu dari Allah, bujur, aku yakin 100% rezeki dari Allah. Cuma aku kada tahu diberinya kada. Bujur rezeki dari Allah. Cuma aku kada tahu apakah aku diberi atau kada isuk kaina. Itu orang yang ragu-ragu, ngarannya munafikun, orang yang munafik itu. Jangan dipakai juga itu ya, tiket itu. Yang ketiga, mayyara rizqa minallah wa la yuaddi haqqah aw ya'sillaha ta'ala li ajli kasbi fahuwa fasik. Orang yang mengetikadkan bahwa rezeki dari Allah semata. Nah, dia mengetikadkan bahwa rezeki itu dari Allah, titik. Tapi ia kadang menunaikan hak rezeki. Atau dia cari rezeki dengan cara yang maksiat. Fahuwa fasikun, maka dia fasik. Itu. Fasik. Etikatnya bujur. Etikatnya benar bahwa rezeki itu hanya dari Allah. Tapi cara mencarinya maksiat. Nah, cara mencarinya cara yang luput dari syariat. Nah, itu orang fasik. Yang keempat, mayyara rizqa minallah wahdahu wa akhraja haqqah wa la ya'sillah li ajli kasbi fahuwa mu'minun mukhlis. Orang yang mengetikadkan rezeki dari Allah semata, dia keluarkan haknya rezeki. Dia tidak maksiat kepada Allah mencari rezeki itu. Maka itulah orang mukmin yang mukhlis. Jadi rezeki dari Allah, bukan dari yang lain. Dia keluarkan hak-hak rezeki seperti zakat misalnya, dia keluarkan. Dan mencari rezeki dengan cara yang benar. Nah inilah mukmin mukhlis namanya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhbiran 'anil iman. Rasulullah bersabda mengkhabarkan beliau tentang iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi, iman itu beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat. Dan engkau beriman dengan takdir, khairihi baik, wa syarrihi dan jahat. Orang beriman
takdir Allah. Baik itu. Orang kada beriman, takdir Allah. Jahat. Orang taat, takdir Allah. Orang maksiat, takdir Allah juga. Nah, kita wajib itu percaya. Itu wajib diiktikadkan di dalam hati seperti itu. Wa huwa mustamilun ala arba'ah, itu sabda Nabi tadi mencakup 4 hal. Yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya tabaqan li'ilmi al-azali biha. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu di alam semesta ini sesuai bagi ilmu Allah. Sesuai bagi ilmu Allah. Apapun yang ada di alam semesta ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Mustahil ada sesuatu yang terjadi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun. Sehelai rambut yang gugur dari kepala kita, sepengetahuan Allah. Yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarr wa imanin wa kufrin. Engkau beriman bahwa Allah Ta'ala menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, dari kebaikan atau kejahatan, iman dan kafir. Apapun perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Quran mengatakan, apapun yang kamu lakukan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina anna ma qaddarahu Allah fi azalih la budda min wuqu'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuqu'uhu. Yang ketiga dan yang keempat, wajib engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah pada masa azali pasti akan terjadi. Sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Itu wajib kita iktikadkan. Nah, kalau usaha kadang memberi bekas, apa gunanya Tuhan menyuruh berusaha? Usaha kadang mendatangkan duit. Usaha kadang mendatangkan kesembuhan. Apa guna Tuhan menyuruh kita berusaha? Nah, usaha itu untuk menimbulkan pahala dan dosa. Bila kita berusaha sesuai dengan cara yang digariskan Allah, jadi pahala. Bila kita berusaha dengan cara yang tidak sesuai dengan Allah, jadi dosa. Nah, hanya sampai di situ gunanya usaha itu. Kita disuruh berusaha, disuruh berubat. Hadis tadi mengatakan berubatlah kamu. Disuruh berubat. Tapi apa guna kalau ubat itu kada bapak, kada sesuai takdir? Apa gunanya berubat? Kan takdir juga. Nah, berubat itu disuruh untuk mendatangkan gerakan tubuh kita supaya dapat pahala. Kalau berubat itu sesuai dengan apa yang digariskan Allah. Nah, berusaha berubat itu bisa jadi dosa kalau kita berubat dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha-usaha itu dagang, tani, pegawai negeri, semua usaha hasilnya hanya untuk mendapatkan pahala atau mendatangkan dosa. Nah, perkara membuat kita kaya bukan usaha. Perkara membuat kita sembuh dari sakit bukan usaha. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yajibu alaika ar-ridha bima qaddarahu Allah wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, wajib kita ridha. Dan membetulinya, menyikapinya
dengan sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan sakit bukan berarti kita kada boleh berobat. Ridha dengan kesusahan bukan berarti kita kada boleh mencari kelapangan. Nah, jadi kita wajib ridha dengan apa yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah. Dan kita wajib menyikapi takdir itu dengan sesuatu yang dituntut oleh Allah. Contohnya, kita ditakdirkan Allah dapat nikmat. Nah, dapat nikmat. Ya. Berapapun kita dapat nikmat, kita wajib ridha. Nah, karena itu sudah ketentuan Allah. Nah, nikmat yang diberikan Allah itu kita wajib ridha dan wajib kita menyikapinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur ini sikap kita terhadap takdir itu. Nah, ditakdirkan Allah kita dapat duit, kita ridha. Berapapun dapatnya, ridha. Dan kita wajib mensyukuri itu nikmat tadi. Hari ini mestinya berharap-harap dapat 1 juta. Sekalinya dapat 100.000. Wajib ridha. Ya kada ridha ada apa-apa juga, bertambah lah. Dosanya maka ada. Nah, alhamdulillah dapat 100.000. Jaka 50.000 aja. Jaka prai lalu. Nah, jadi nikmat itu takdir Allah hari ini dapat nikmat, sikapi dengan syukur. Seapapun nikmat yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah mendapat bala. Baik bala pada diri, harta, keluarga. Dapat bala. Kita wajib ridha. Jangan cari kambing hitam. Ini gara-gara si Anupang nih, ini nangka ini. Nah, jangan lagi nih tuh. Kalau sudah mengaji ini. Ini wajib ridha. Kita dapat satu bala, kita wajib ridha dan menyikapi bala itu dengan sabar. Nah, dengan sabar. Arti sabar itu apa? Mengadukan hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bala, kaduakan lawan Tuhan. Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya melaporkan duka cita kesedihanku itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita kada boleh ke dokter melaporkan penyakit. Bukan berarti kita kada boleh lapor ke polisi bila kita kehilangan. Bukan itu artinya. Cuma yang pertama kita lapori itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita lapor kepada Allah, kita tunggu petunjuk Allah. Kemana selanjutnya? Nah, kemana selanjutnya? Ya Allah, hamba susah. Hamba kada berduit. Hamba lapar. Lapor lawan Tuhan. Nah, kita hanya tunggu kemana Allah memberi arahan. Oh, datangi rumah si Anu, di sana ada makanan. Datangi jangan sana lagi. Kepada aku lapar, ada kan nasi, ada apa lagi? Nah, sudah lapor lawan Allah. Yang pertama dilapori itu Allah. Sakit ya Allah, hamba sakit ya Allah. Nah, tunggu lagi ilham dari Allah. Kemana kita mencari obatnya? Ke sana ke sini. Jadi bala itu takdir Allah. Dan kita wajib ridha. Dan sikapilah dengan sabar. Yang ketiga, takdir Allah taat. Taat. Kita hari ini bisa sembahyang. Takdir Allah. Kita hari ini bisa nuntut ilmu. Takdir Allah. Kita hari ini bisa baca Quran. Takdir Allah. Kita hari ini bisa sembahyang tahajud. Takdir Allah. Takdir Allah.
Dan sikapi itu takdir taat dengan mengingat nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan ujub jadinya. Nah, jadi kita bisa sembahyang hari ini, bisa mengaji hari ini. Nah, kita ingat bahwa ini adalah anugerah Allah. Jika aku kada dianugerahinya, kada bisa mengaji pang hari ini. Jika kada diberinya hidayah, taufik, kada bakal bisa nuntut ilmu hari ini. Nah, cuma karena aku diberinya hidayah, taufik, pertolongan, bisa nuntut ilmu hari ini. Jadi sikapi takdir taat dengan mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, maksiat. Kita ditakdirkan Allah hari ini maksiat. Kita wajib ridha. Wajib ridha. Jangan protes. Kenapa aku harus maksiat? Sadang sudah menjaga diri. Sadang sudah beapik tatap maksiat. Jangan protes. Kita hari ini ditakdirkan Allah berbuat maksiat, pasti akan terjadi. Imam Junaid Baghdadi dalam kitab Iqazul Himam ditanya oleh muridnya, ayaznil arif billah. Apakah bisa berzina orang yang sudah titelnya al-arif billah itu? Orangnya sudah arif billah, alahan pada wali lagi. Bisalah berzina. Ujar Junaid Baghdadi, wa kana amrullah qadaran maqdura. Takdir Allah pasti akan terjadi. Walaupun itu orang wali, orang arif billah, kalau takdirnya ini berzina akan terjadi. Nah, jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah maksiat, kita ridha. Sikapi takdir itu, takdir maksiat ini birruju wa taubah ilallah faura, dengan kembali dan tobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini maksiat, sudah ridha. Ditakdirkan hari ini maksiat, kita kada berdaya upaya. Sudah sadangannya maliung sudah. Tatap tagawi jo maksiat ini. Kita ridha dengan Allah yang menakdirkan itu. Segeralah kita tobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 hal takdir dan 4 hal yang kita dituntut untuk menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Samaratul iman bil qadar, buahnya iman dengan takdir, 1 al-itminan, tenang. Nah, kalau sudah percaya dengan segala-galanya bahwa itu takdir Allah, akan timbul itminan, ketenangan hati. Nah, apalagi kita takdir Tuhan dah. Nah, kayak apa lagi? Sudah coba usaha ke ini, ke itu, ke ini, tetap aja. Nah, sudah takdir Allah. Nah, akan tenang hati kita. Tenang. Yang kedua, buahnya iman itu adalah at-tawakkul. Nah, karena takdir Allah ini lalu kita berserah kepada Allah. Kita berusaha, kita sukses dengan usaha kita. Ini adalah takdir Allah, bukan karena usaha ini. Kita berusaha lalu gagal, jangan salahkan usahanya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga buah iman kepada takdir itu adalah ada mutaubih li khalqillah, tidak akan mencela kepada makhluk Allah. Kada akan mencela, kenapa? Karena itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini bagian kedua, ini hati daripada hikam, merupakan sesuatu yang terjadi pada diri kita setiap hari. Jangan sampai kita salah dalam i'tikad. Salah dalam i'tikad itu lebih berbahaya daripada salah anggota tubuh yang lainnya. Kalau salah pandang, paling haram. Kalau salah dengar, paling haram. Kalau salah i'tikad, kita kafir. Nah, kita keluar dari Islam. Jadi i'tikad itu bujur-bujur, jangan sedikit pun tergelincir daripada yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.
يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما صلوا وسلموا وبارك عليه.